Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bahagia rasanya kita dapat bertemu kembali di kelas pendidikan agama Islam. Saya Asep Guru Nasrullah, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang kali ini akan menyampaikan kegiatan pembelajaran dengan model Discovery Learning. Tema yang akan kita bahas adalah pengertian istilah-istilah dan hukum mempelajari ilmu waris atau ilmu faraid. Mari kita simak. Ilmu kewarisan dalam hukum Islam, seluk-beluk pembagian warisan disebut ilmu kewarisan. Secara bahasa, kewarisan merupakan bentuk jamak dari kata miras, yaitu bentuk masdar dari kata kerja dasar warotha, yarithu, warosatan. Maknanya dapat berarti kewarisan. Harta yang diwariskan dan peninggalan harta orang meninggal yang diwariskan kepada ahli warisnya. Adapun secara istilah, ilmu kewarisan adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak mendapatkan harta warisan, kadar pembagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dan tata cara pembagian harta warisan atau harta pusaka yang ditinggalkan oleh muwaris atau pewaris. Nah, ilmu kewarisan juga sering disebut dengan ilmu faraid. Secara bahasa, faraid merupakan bentuk jamak dari kata farada, yang artinya ketentuan yang sudah ditetapkan. Adapun secara istilah, ilmu faraid adalah ilmu yang sudah menentukan secara tetap dan pasti berdasarkan ketentuan syariat Islam tentang siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan. Kadar pembagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dan tata cara pembagian harta warisan atau harta pusaka yang ditinggalkan oleh muwaris. Bagaimana anak-anak? Tadi sudah kita simak mengenai pengertian dari ilmu kewarisan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai istilah-istilah yang telah ditetapkan, penggunaannya maupun penyebutannya. Nah, istilah-istilah ilmu kewarisan. Dalam ilmu kewarisan terdapat istilah-istilah khusus yang telah ditetapkan penggunaan maupun penyebutannya, seperti muwaris, tirkah, ahli waris, hijab atau mahjub, dan sebagainya. Muwaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan yang diindonesiakan menjadi pewaris. Sedangkan tirkah adalah harta warisan dapat berupa benda bergerak seperti uang tunai, deposito, emas, dan mobil, serta berupa benda tak bergerak seperti tanah, rumah, dan bangunan lainnya. Kemudian yang ketiga, ahli waris ialah orang yang berhak menerima warisan dari orang yang meninggal. Golongan ahli waris semuanya berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Sedangkan yang keempat, hijab atau mahjub berarti tutup atau tabir. Dalam fikih kewarisan, istilah hijab digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan kerabatnya, yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Orang-orang yang menghalangi disebut hajib, dan orang yang terhalang disebut mahjub. Nah, anak-anak, itulah pengertian dari istilah-istilah dalam ilmu kewarisan. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui dari hukum mempelajari ilmu waris
atau ilmu faraid? Hukum mempelajari ilmu waris atau ilmu faraid dijelaskan di dalam buku Fikih Keluarga susunan Abdul Wasik. Mempelajari ilmu faraid hukumnya fardu kifayah, yang berarti apabila terdapat orang Islam yang sudah mendalaminya, maka gugurlah kewajiban itu terhadap yang dialaminya. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ilmu faraid wajib untuk dipelajari dan diajarkan kepada kaum muslim lainnya. Bagi yang sudah paham ilmu ini, maka harus mengajarkan kepada orang lain. Dan bagi yang belum paham, mestinya mempelajarinya. Keharusan menelaah ilmu faraid ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran hebat yang dikarenakan pembagian harta warisan nantinya. Untuk itu, ilmu ini berguna untuk mencegah hal tersebut terjadi. Jadi, ilmu kewarisan adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak mendapatkan pembagian harta warisan, kadar pembagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dan tata cara pembagian harta warisan atau harta pusaka yang ditinggalkan oleh muwaris atau pewaris. Sampai jumpa di pembahasan unik selanjutnya. Salam inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.